berkaitan dengan sifatnya. Lihat gejala-gejalanya. Ya, orang yang memiliki kelemahan. Lemahnya itu apa? Orang yang mudah baperan juga termasuk. Sama dengan orang-orang yang memiliki gula darah rendah. Sama. Gula darah rendah itu contoh gini. Ada janji-janji manis dari seseorang. Kemudian dia panjang angan-angan dari janji-janji manis tersebut. Namun ketika kenyataan tak seindah harapan, dia sakit hati dengan janji manis tersebut. Sok. Muncul tuh penyakit seperti hepatitis, muncul penyakit seperti gula darah rendah. Itu seperti itu teman-teman. HB rendah akan muncul seperti itu. Ya. Makanya ayo teman-teman, ayo lakukan perubahan. Kalau sihir bisa sembuh nggak? Bisa. Semua penyakit bisa disembuhkan. Kenapa? Karena ada Allah yang maha menyembuhkan. Semua penyakit bisa disembuhkan. Cuma yang jadi pertanyaan, layak nggak diri kita untuk disembuhkan oleh Allah? Semua penyakit bisa disembuhkan. Yang jadi pertanyaan, layak nggak diri kita untuk disembuhkan oleh Allah? Layak nggak untuk disembuhkan? Namun garis besar ya teman-teman ya, garis besar penyakit sihir. Gini, banyak orang yang salah kaprah sebetulnya. Banyak orang yang ketika sakit akhirnya putus asa menganggap penyakitnya itu penyakit sihir. Sebelum mendiagnosa penyakit itu adalah penyakit sihir, saya mau tanya, apa buktinya kalau penyakit itu penyakit sihir? Dari mana Anda tahu kalau penyakit itu penyakit sihir? Yuk, bagi siapapun di sini yang merasa sakitnya adalah gangguan sihir, saya tanya, dari mana Anda tahu kalau penyakit itu penyakit sihir? Datang dari prasangka, datang dari curiga, atau datang dari petunjuk? Atau dengan bukti yang nyata? Atau kata orang? Orang kalau lagi sakit, kita curhat perkara penyakit, hampir semua orang mendadak jadi dokter, hampir semua orang mendadak jadi ustadz. Ya. Makanya gitu. Sebelum mendiagnosa penyakit itu adalah penyakit sihir, saya tanya dulu, apa bukti kalau penyakit itu adalah penyakit sihir? Dia menganggap sakitnya penyakit sihir apakah gara-gara kata orang lain, kata orang pintar, atau dari prasangkanya sendiri? Ingat, Allah sesuai prasangka hambanya. Semakin kita berprasangka buruk, maka akan semakin sulit sembuhnya. Maka bagi siapapun yang memiliki penyakit, hilangkan prasangka kalau penyakitnya adalah penyakit sihir. Karena ketika masih ada prasangka penyakitnya penyakit sihir, sulit sembuhnya. Sulit. Padahal penyakit sihir sangat mudah sekali sembuhnya. Sangat mudah sekali. Hanya dengan prasangka baik saja, segala sihir akan keluar. Tuh teman-teman. Ketika terkena sakit, contoh, apalagi orang yang punya penyakit asam lambung, anxiety, panic attack. Nah, ini banyak sekali yang berpikir penyakitnya adalah penyakit sihir. Karena ketika dibawa ke rumah sakit, nggak ada diagnosanya. Padahal sensasi yang dirasakan luar biasa. Dari mulai kadang sakit kepala, nanti pindah lagi sakit pundaknya, nanti pindah lagi sesak nafasnya, nanti pindah lagi berasa hilang detak jantungnya, nanti pindah lagi sakit perutnya, nanti pindah lagi sakit kakinya. Bahkan kadang perut ada yang gerak-gerak, tangan ada yang jalan-jalan. Orang penyakit asam lambung seperti itu. Dibawa ke rumah sakit nggak ada diagnosanya. Namun orang yang lemah imannya menganggap penyakitnya adalah penyakit sihir. Makanya teman-teman, apapun penyakit kita, ketika sudah ada prasangka penyakitnya adalah penyakit sihir, jangan mimpi pengen sembuh. Jangan mimpi, karena gak bakalan sembuh, gak bakalan. Selagi masih memiliki prasangka buruk, gak bakalan sembuh, gak bakalan. Yuk, makanya jangan berpikir penyakit kita penyakit sihir. Itu bagian tipu daya daripada setan, supaya kita putus asa dan kita prasangka buruk terus kepada orang lain. Semakin berprasangka, semakin tebal hijab hati kita, tebal kolbu kita. Apa kabar doa-doa kita? Tertutup semuanya oleh prasangka buruk. Setan seneng. Makanya setan datang dengan apa? Dengan was-wasnya. Diwas-was. Sakit kamu gara-gara sihir. Sakit kamu gara-gara sihir. Tuh kan, di medis gak ada diagnosanya. Ya, di medis gak ada diagnosanya. Karena penyakit kamu sihir. Akhirnya bukannya mendatangkan ketaatan, malah mendatangkan kemusyrikan. Ya, makanya saya kalau ditanya tentang penyakit sihir, saya selalu saklek. Dari mana Anda tahu penyakit itu penyakit sihir? Apa buktinya kalau penyakit itu penyakit sihir? Apa buktinya? Kalau hanya bermodalkan katanya, Anda sudah tertipu. Ya, karena hanya bermodalkan katanya, Anda sudah tertipu. Itu seperti itu ya. Dan jika ada ulama yang benar-benar ulama,
Ustadz yang benar-benar ustadz, yang berdakwah lewat jalan pengobatan dan pertolongan. Ketika ada pasien yang terkena memang benar penyakitnya adalah sihir, tidak akan sihir itu disampaikan kepada si pasiennya. Karena ya kalau ulama itu benar, penyakit itu ternyata penyakit sihir, dia akan telan sendiri bahasanya. Dia akan berjuang, berusaha bagaimana sihir ini keluar. Bukan malah dikasih tahu ke pasien. Udah malah lagi sakit dikasih tahu. Ini ada sihir. Dia prasangka buruk. Dia cerita ke pasangannya. Pasangannya ikut prasangka buruk. Cerita lagi ke keluarganya. Keluarganya prasangka buruk. Dari ucapan orang tersebut akhirnya membuka prasangka buruk yang besar. Itulah jalan kesulitan untuk sembuhnya. Bagi ulama, jika memang benar dia adalah ulama, dia adalah benar seorang ustadz, dia adalah orang yang benar berdakwah lewat jalan pengobatan. Misal tahu pasiennya ada sihirnya, dia akan telan sendiri, dia akan berjuang bagaimana mengeluarkan sihir tersebut. Bukan malah ngasih prasangka. Nih, ini bedanya ya, bedanya bahasanya ulama atau pedagang agama. Ini bedanya itu. Salah satu bedanya. Ya, salah satu bedanya itu. Kalau benar-benar ulama, dia akan menghidupkan agama, mengajak manusia kepada ketaatan, baik dengan penyakitnya apapun, akan melahirkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, solusi terbaik sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ini ulama. Namun kalau pedagang agama, dia akan atraksi. Seakan-akan ada sesuatu yang keluar, seakan-akan ada ada benda-benda yang keluar, dan hal-hal seperti itu. Kemudian dia mengeluarkan prasangka-prasangka buruk. Orangnya akhirnya terjebak dengan prasangka buruk. Harusnya kalau dia seorang ulama, ngajak orang tersebut jangan berprasangka buruk. Atraksi ketika didoakan tangannya, berabra sim, nanti keluar penyakitnya. Wah, nah kayak gini-gini mah nggak usah dipercaya yang kayak gitu-gituan. Nggak usah dipercaya. Ya, ini ya bedanya ulama sama pedagang agama. Bedanya itu ya guys. Ya, makanya seperti itu, jangan berprasangka apapun dan hati-hati dengan amalan. Hati-hati dengan amalan, hati-hati. Terkadang reaksi daripada amalan kita berdampak sebagai penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Amalan itu apa? Ketika kita membaca sesuatu yang diniatkan untuk dunia, itu amalan. Contoh, sholawat 1000 kali tujuannya untuk hutang lunas. Atau sholawat sekian kali untuk pohon duit, atau baca ini supaya diniatkan supaya usahanya lancar. Ini amalan namanya. Zikir sekian 1000 kali supaya karirnya. Nah, ini amalan. Nah, amalan itu bahaya teman-teman. Amalan itu bahaya. Banyak ulama yang mengajarkan amalan, silahkan. Karena mereka dakwahnya lewat seperti itu. Kami dakwahnya lewat pengobatan dan pertolongan. Kami menghadapi orang-orang sekaratul maut tidak 1-2 orang, ratusan, atau mungkin bahkan ribuan orang. Di mana banyak orang yang sulit sekaratul mautnya disebabkan karena apa? Amalan. Amalan teman-teman. Bagi orang yang nggak berkecimpung di dunia pengobatan, dia nggak berkecimpung di dunia pertolongan, bagi dia enak aja ngasih amalan. Zikir sekian 1000 kali, nanti hidup kamu bakalan gini. Zikir ini sekian puluh kali, nanti kamu bakalan gini. Karena mereka nggak paham. Mereka nggak menghadapi langsung efek daripada amalan. Itu teman-teman. Jangan niatkan ibadah kita untuk dunia. Niatkan ibadah kita. Mau wirid, mau zikir, mau sholat. Niatkan karena Allah. Kan itu yang kita sebutkan. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa kita udah ngomong kayak gitu masih diniatkan perkara dunia? Bohong berarti ibadahnya. Tuh teman-teman. Maka hati-hati dengan amalan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, bagi orang yang ulama-ulama yang mengajarkan amalan, ya silakan. Silakan. Namun bagi kami hindari amalan. Mau zikir ribuan kali silakan. Sholawat jutaan kali silakan. Luruskan niat karena Allah dan untuk Allah. Bukan karena pengen pohon uang, bukan karena pengen hutang lunas, bukan karena pengen dagangan laris. Karena Allah dan untuk Allah. Sholawat atas dasar ketaatan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah kan jelas Allah sendiri yang memerintahkan. Maka kita bersolawat itu karena ketaatan kita kepada Allah. Wujud solawatnya apa? Wujud kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah. Maka indah solawatnya. Indah. Solawatnya bukan kejar setoran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kejar setoran. Solawat itu indah. Menumbuhkan rasa cinta dan rasa rindu kita kepada Allah.
Itulah kenapa ketika sedang mahalul qiyam, marhaban ya marhaban ya nurul aini. Merinding diri kita. Jebol bendungan air mata kita. Itu atas dasar ketaatan kepada Allah, cinta dan rindunya kepada Rasulullah. Namun kalau atas dasar dunia, dikejar, dihitung-hitung. Bukan gak boleh dihitung, boleh. Namun lebih kepada luruskan niat. Mau zikir apapun silakan, mau sholawat apapun silakan, gak ada larangan, gak ada larangan. Yang penting di sini di room ini luruskan niat, luruskan niat. Bahkan disebutkan dalam kitab, berzikirlah kamu sampai engkau merasakan nikmat dan bahagia. Sehingga engkau lupa untuk meminta. Karena orang yang berzikir sampai lupa untuk meminta, Allah akan berikan kepadanya apa yang orang lain minta. Tuh teman-teman. Ya. Tuh, makanya hayo mulai saat ini mau zikir apapun silakan. Kayak kemarin tuh sholawat ad-dikri, silakan mau berapa kali pun. Luruskan niat. Jangan sampai diniatkan karena dunia. Bukankah sering mendengar banyak ulama yang menyampaikan, kejarlah akhirat, dunia akan ngikutin. Kejar dunia, akhirat akan tertinggal. Kan udah dikasih tahu. Masa iya perkara sholawat aja masih kejar akhirat, berharap dapat syafaat. Dah. Perkara zikir bukan diniatkan untuk Allah, bukan diniatkan untuk akhirat, berharap dunia. Berharap masuk surga tanpa hisab. Dah. Ayo teman-teman, belajar. Ya, silakan mau lakukan zikir apapun silakan, sholawat apapun silakan. Yang penting luruskan niat, luruskan niat. Gitu ya. Luruskan niat. Karena ketika udah diluruskan niat, insya Allah teman-teman, zikir itu akan berdampak pada diri kita. So, Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan jadi tenang. Kalau kita zikir yang diingat pohon duit, gimana mau tenang? Kalau zikir yang diingat dagangan laris, gimana mau tenang? Bahkan banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu. Sampai dalam sebuah kisah, dalam kitab disebutkan, Sayyidina Ali di saat sedang berzikir, tiba-tiba datang cahaya, mengaku dirinya Allah. Sok, orang yang tertipu, akan percaya dengan cahaya tersebut. Sayyidina Ali pintar, enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabur. Apalagi zaman sekarang, udah mah lagi sholawat, lagi ibadah yang diniatkan dunia. Lah banyak tertipunya pasti, banyak tertipunya. Apalagi yang amalan-amalan gak jelas, yang gak ada sanad-sanadnya, yang gak ada rujukannya, yang gak ada pedomannya. Untuk keilmuan, nanti di saat lagi zikir datang orang berjubah, alah, itu udah pasti tertipu teman-teman, pasti tertipu. Ya. Gini teman-teman, ya, zikir, sholawat, lakukan. Ketika ada hajat, lewat doa. Bukan niat. Contoh, mau sholat duha biar rezeki lancar. Niatnya kurang tepat. Sholat duha karena Allah. Pengen rezeki lancar, doa setelah sholat. Itu maksudnya. Ya, jadi harus bisa menempatkan mana niat, mana hajat. Tuh, harus bisa menempatkan. Saya mau sholat karena Allah. Namun ketika ada hajat, sampaikan lewat doa. Tuh teman-teman. Ya, paham nggak di sini? Jadi niat, ya luruskan niat. Hajat lewat doa. Itu bedanya. Jadi harapannya jangan diniatkan untuk sholat. Ya, namun sholatnya karena Allah, harapannya lewat doa. Tuh, kayak gitu mau doa sebergabrek juga silakan. Doa sebergabrek juga silakan. Ya. Kalau misal pengen doa yang sederhana, namun doa sederhana ini mewakili segala-galanya. Ini ada doa yang paling sederhana. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, cukupilah hamba dari rizkimu yang halal, jauhkan hamba dari rizki yang haram. Hamba memohon kepadamu ya Allah, kayakanlah hamba dengan amal, kayakan hamba dengan ilmu, kayakanlah hamba dengan karuniamu. Dan ciptakanlah amal-amal yang baik untuk hamba, amal sebagai bekal, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat hamba. Doa seperti ini udah mewakili semuanya. Mewakili semuanya. Maksud daripada mewakili semuanya apa? Sob, banyak orang yang berdoa, ya Allah berilah hamba rizki seluas lautan, samudra. Rizki yang banyak buat apa? Namun yang kita minta Pak, ya Allah
cukupilah hamba dari rizki yang halal. Kalau halal kira-kira berkah nggak? Berkah. Dan jauhkan hamba dari rizki yang haram. Maka kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Cara mendapatkan rizki yang tidak baik dijauhkan oleh Allah. Kemudian yang kita mohonkan apa? Ya Allah, kayakanlah hamba dalam amal. Apapun hidup kita akan dipenuhi amal-amal oleh Allah. Andaikan amal itu harus dengan harta, dicukupkan harta kita. Andaikan amal itu harus dengan tenaga, dikuatkan, disehatkan badan kita. Andaikan amal itu harus dengan ilmu dan pikiran, ditinggikan ilmu kita. Itu teman-teman. Jadi kalau minta yang dampaknya dunia akhirat. Bikin selamat, bikin bahagia. Minta banyak nggak bikin selamat buat apa? Minta banyak nggak bikin bahagia buat apa? Maka kita minta cukup. Yang namanya cukup, banyak belum tentu cukup. Orang duitnya banyak belum tentu mampu haji. Belum tentu cukup untuk berhaji. Namun kalau orang yang dicukupkan rizkinya, mau berhaji pun dicukupkan segala-galanya. Mau ke tanah suci dicukupkan segala-galanya. Tuh, makanya doa itu jangan kemaruk. Tahu kemaruk? Ya, doa itu ayo yang sederhana namun mewakili semua. Sob, ketika berdoa, ya Allah, hamba memohon kepadamu, ciptakanlah amal-amal yang baik untuk hamba, amal sebagai bekal keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat hamba. Sob, doa seperti itu pasti ladang amal akan terus ngalir untuk diri kita. Nah, nanti kalau udah doa kayak gitu, ada tukang parkir kasih, ada tukang parkir ngedumel, jangan. Kalau udah doa kayak gitu, ada pengamen, kasih. Gak peduli badannya seperti apa, tubuhnya seperti apa, kasih. Jangan sampai uang 1.000 membuat anak orang lain kelolotan. Ya, kasih. Niat, inilah amal yang telah aku doakan. Allah datangkan pengamen. Apapun bentuknya, kasih. Ya, latih seperti itu. Kenapa? Jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Terus tebarlah benih-benih kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, kebaikan mana yang akan menyelamatkan kita. Dengan bismillah, kita sama-sama belajar. Jadilah orang yang baik, jadilah pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Tuh ya teman-teman ya. Bismillah, sama-sama belajar. Ya, begitulah cara belajar kita untuk menata hati. Ya. Barakallah Ibu Rita, barakallah. Amin, 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 amin. Lulus PNS, amin, 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 amin. Bismillah, semoga diberikan kemudahan, lulus. Amin, amin. Terus belajar, terus berusaha, terus berupaya. Barakallah, Heni Sigit.